Salah satu di antara hal yang menarik yang kita pelajari dalam kimia adalah adanya materi dan perubahannya. Bagaimana materi dan perubahannya ini, kemudian cara proses tertentu materi ini bisa berubah. Ya, akhirnya tokoh yang sangat besar peranannya dalam memberikan perkembangan di dalam ilmu kimia. Di antaranya adalah Abu Musa. Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan atau kita sebut dengan alias Geber itu merupakan salah satu di antara tokoh besar yang memberikan dampak signifikan terhadap ilmu kimia, bahkan dikenal sebagai Bapak Kimia Arab. Geber sendiri sudah pernah melakukan sebuah klasifikasi di awal terkait dengan materi. Menurut Geber, materi itu memiliki 3 golongan. Yang pertama adalah zat roh, ya, yang artinya tidak terlihat. Yang kedua zat logam, dan yang berikutnya adalah zat lunak. Ini sangat-sangat awal sekali. Dan karyanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Tokoh lain yang cukup besar peranannya adalah materi dan perubahannya. Kata kimia sebetulnya adalah berasal dari bahasa Arab, alkimia. Kata chemistry itu sebetulnya adalah alchemy, yang kemudian sebutan alkimia di Eropa. Dikembangkannya sebetulnya adalah mayoritas oleh ilmuwan Arab Persia, di antaranya adalah Jabir Ibnu Hayyan yang tadi disebut. Materi menurut beliau adalah punya massa dan juga punya ruang. Setelah kita memahami tentang penggolongan materi, maka yang berikutnya adalah bahwa setiap materi itu memiliki yang disebut dengan properties, atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan karakteristik. Ada karakteristik intensif, ada kemudian karakteristik ekstensif. Intensive properties dan kemudian extensive properties. Apa saja yang termasuk ke dalam intensive properties? 1. Boiling point atau titik didih. Yang kedua adalah warna. Yang ketiga temperatur, kekerasan, dan juga menurut extensive properties diantaranya adalah volume, massa, kemudian ukuran, berat, dan panjang. Baru sekarang kita masuk ke dalam karakteristik dari fisik. Karakteristik fisik itu adalah karakteristik yang berhubungan dengan indera fisik kita. Artinya bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa disentuh, bisa tercium, dan juga bisa terukur. Apa saja di antara physical properties yang akan kita pelajari di dalam pengantar ilmu kimia ini? Soal perubahan karakteristik fisika ini berpengaruh terhadap sebuah materi, berhubungan dengan perubahan pada karakteristik fisik yang tadi sudah kita sebutkan. Jika ada perubahan fisika, maka tentu saja akan ada perubahan kimia. Apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Sebagaimana tadi sudah disebutkan, karena fisik karakteristik, perubahan fisik berhubungan dengan karakteristik fisik, maka perubahan kimia juga berhubungan dengan perubahan karakteristik dari kimianya. Di antara perubahan karakteristik kimia sangat dipengaruhi, di antaranya satu adalah dari toksisitas atau tingkat racun. Sebuah zat itu bisa berubah tingkat racunnya ketika dia mengalami perubahan. Contoh sederhana misalnya ketika plastik, ya. Plastik saat kemudian kita gunakan di dalam keseharian itu tidak berbahaya. Tapi kalau kemudian plastik ini kita bakar, ya, maka ini bisa berubah menjadi, secara perubahan kimianya, strukturnya berubah menjadi dioksin. Dioksin ini tingkat bahayanya lebih tinggi dibandingkan dengan plastik itu sendiri. Ada perubahan lain yaitu terkait dengan keadaan oksidasi, kemudian ada juga perubahan-perubahan kimia karena adanya pemanasan, kemudian kestabilan kimia itu juga akan berpengaruh. Ini contoh dari beberapa perubahan kimia, diantaranya adalah ketika sebuah besi mengalami perubahan dari besi yang tadinya mulus mengalami karat. Itu adalah perubahan kimia. Besi menjadi karat itu adalah karena adanya proses kimiawi, oksidasi. Metabolisme juga termasuk di antara dari proses-proses kimiawi.